Salam. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini maupun Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah yang terbaik untuk seluruh umat-Nya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita jemaat untuk minggu hari ini, tanggal 13 Juni 2021, ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marsina Anisinta, Sarjana Teologi, serta penatua dan diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita ingin menyerahkan persembahan virtual atau persembahan ibadah virtual atau persembahan syukurnya dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak. Jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari warga jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang dimanapun berada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Allah, dan semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 4, kita nyanyikan bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali.
Potum dan salam tadi kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Ya Allah yang Maha Tinggi. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau masuk di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan masih beri kami kekuatan. Tuhan masih beri kami kesehatan, bahkan Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh datang memuji menyembah Engkau dalam ibadah minggu hari ini, walaupun hanya secara virtual. Tapi kami percaya akan kehadiran Tuhan. Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu memberkati kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mohon pengampunan-Mu Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami menyadari kami sering meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu, layakkanlah kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Terlebih di dalam kami mendengarkan akan firman-Mu, biarlah firman yang Tuhan tabur atas kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan tentunya buah-buah itu boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada saat ini pembacaan firman Tuhan tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11.
dengan perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Pada waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukannya mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang terjadi, apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang layak kita puji dan kita sembah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Yesus, lihat umat-Mu. Dan
yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 13 sampai ayat 15. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan waktu kami untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Diberkatilah siapapun yang boleh merenungkan firman Tuhan hari ini, dan pakailah hamba di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 15 dengan perikop harta rohani dalam bejana tanah. Firman Tuhan demikian, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Amin. Ibu Bapak, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, selamat hari Minggu, Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ini adalah salah satu hamba Allah, hamba Tuhan yang sangat berdedikasi tinggi. Dan ia punya integritas yang tinggi. Dan Rasul Paulus ini, meskipun ia pernah hidup di masa lampau dengan keberadaan yang tidak begitu mengenakan di hadapan Allah dan manusia, Rasul Paulus ini tetap berusaha untuk hidup seoriginal mungkin. Artinya apa Bapak Ibu? Ia mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya. Dan semua orang tahu apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ketika ia hidup seoriginal mungkin, artinya apapun itu ia ungkapkan. Dan itu bukan bermaksud untuk membeberkan dosa-dosanya di hadapan umum, tetapi sebagai hamba Tuhan, ia berusaha untuk hidup sebaik mungkin, menolak perbuatan-perbuatan yang tersembunyi yang bisa saja memalukan. Dan Paulus ini tidak mau berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Ia menyerahkan dirinya, mempersilahkan orang lain untuk mempertimbangkan dirinya di hadapan Allah. Sehingga kalaupun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaupun ada orang yang menjadi percaya dan menerima Kristus, itu bukan karena melihat kesempurnaan diri Rasul Paulus, tetapi karena mereka melihat Allahnya Paulus, Allahnya Rasul Paulus yang sanggup mengubahkan dan terus-menerus mengubahkan hidupnya menjadi semakin baik. Jadi Rasul Paulus ini sadar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil keselamatan, Rasul Paulus sadar bahwa dirinya ini seperti bejana tanah liat yang lemah dan gampang pecah. Contohnya, Rasul Paulus ini pernah habis akal, tetapi ia tidak kehilangan
harapan, ia tidak putus asa. Demikian pula ketika ia pernah dianiaya, ia tidak ditinggalkan sendiri. Ia pernah dihempaskan tetapi ia tidak binasa. Dan dalam kondisi ini Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah manusia biasa pula, sama seperti kita. Ia adalah manusia yang lemah, bisa disakiti, gampang dihancurkan. Dan di dalam bejana tanah liat yang lemah ini tersimpan harta rohani yang sangat-sangat berharga. Di dalam diri kita yang lemah ada Allah, ada roh Allah yang tinggal. Kuasa dan kekuatan Allah itu dinyatakan melalui diri kita, anak-anaknya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah gampang untuk putus asa. Jangan fokus pada kelemahan kita. Tetapi lihatlah dan ketahuilah bahwa di dalam diri kita yang lemah ini ada Allah yang kuat yang bersama-sama dengan kita. Allah yang memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tetap berdiri dan melangkah di tengah badai kesulitan hidup kita. Seperti bejana tanah liat yang mudah retak, yang gampang pecah, yang lemah. Kita pun manusia ini adalah manusia biasa yang lemah, yang bisa disakiti, yang bisa dihancurkan. Tapi jangan sampai kelemahan ini menjadi alasan bagi kita untuk berbuat dosa. Nah, saya mengajak kita semua hari ini Bapak Ibu Saudara melihat pelajaran rohani apakah yang dapat kita ambil dan terapkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bersama di dalam nas firman Tuhan bagi kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin Bapak Ibu saat ini tahu dan sangat hafal betul dengan sebuah nyanyian rohani yang mengatakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini adalah lagu yang mudah untuk dihafalkan dan dinyanyikan. Tetapi bisakah kita mengimani betul pesan yang disampaikan oleh lagu tersebut? Mudah bagi kita untuk berkata kita siap dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Mudah bagi kita untuk berkata bahwa kita adalah bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami proses pembentukan itu, ternyata prosesnya sering kali menyakitkan, membuat kita merasa menderita, ditinggalkan, dan terkadang membutuhkan proses yang sangat lama. Kalau Bapak Ibu pernah melihat bagaimana proses pembuatan bejana, yang pertama-tama dilakukan itu adalah mengambil gumpalan tanah liat itu. Kemudian memisahkannya, membersihkannya dari batu-batu, kerikil, dan kotoran-kotoran yang lainnya. Tanah liat itu kemudian direndam dengan air supaya bisa lebih lembek dan bisa dibentuk. Barulah kemudian ditaruh di atas meja putar supaya bisa diproses, dibentuk sesuai dengan kehendak yang empunya. Dan itu semua melewati proses. Melewati proses yang tidak begitu mudah. Bahkan sampai kepada akhir prosesnya, bejana ini harus melewati sebuah proses pembakaran. Akhirnya menjadi sebuah bejana tanah liat yang indah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah bisa salah bentuk? Bisa jadi. Apakah bisa sesuai? Apakah bisa tidak sesuai dengan kehendak? Bisa. Tapi bejana itu akan terus dibentuk ulang dari awal hingga menjadi sempurna. Sekiranya tanah liat itu memiliki perasa indera, mungkin ia akan berkata ini tidak nyaman. Suatu proses yang tidak nyaman. Tapi akhirnya ia bersyukur untuk bisa menjadi sebuah bejana yang indah, yang bermanfaat bagi orang banyak. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, Nabi Yeremia sekalipun itu mendapat hikmat dari Allah untuk belajar dari tukang periuk. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 17.
Sesampainya di sana, ia bertemu dengan tukang periuk yang sedang bekerja. Dan ia mengamati proses. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia pasal 18 ayat 4. Dan demikianlah Tuhan lalu berkata dalam ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi karena kasihnya Bapak Ibu yang luar biasa, karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita, karena kepeduliannya terhadap keselamatan kita, maka Tuhan seringkali mengambil posisi sebagai tukang periuk atau bejana. Apabila bejana itu rusak, maka Tuhan sendiri yang akan membentuk ulang bejana itu menjadi baik dan sempurna. Dan Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya rusak dan menuju kebinasaan. Dan ketika memperbaiki atau membuat ulang bejana, ini adalah pilihan yang terbaik demi kebaikan bersama, semata-mata karena Allah mengasihi kita. Bagai bejana, kita harus melewati proses pembentukan ulang yang seringkali menyakitkan. Kita dibersihkan dari segala ego, kebiasaan buruk, kesombongan, dan lain halnya kita tanggalkan, dikikis lepas dari kita, dan proses itu mungkin saja tidak nyaman. Namun lihatlah bagaimana hasilnya, bahwa dengan proses itu kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dibanggakan. Kemudian kita dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dunia. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dirancang Tuhan bagi hidup kita itu adalah sebuah master plan, sebuah rencana besar yang sempurna bagi setiap kita. Sesakit apapun itu prosesnya, ingatlah bahwa semua itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasul Paulus mengingatkan dalam Roma pasal 9 ayat 20-23, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau yang untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaannya. Jadi Tuhan ini punya hak sepenuhnya atas kita ciptaannya. Dan hukuman-hukuman yang bisa dialami oleh manusia tidak lain adalah sebagai sebuah proses. Sebuah proses pembentukan ulang bejana dari yang rusak itu menjadi sempurna. Dan itu semata-mata karena Tuhan mengasihi kita dan mempersiapkan kita menjadi layak menerima kemuliaan bersamanya. Dan setelah kita menjadi sebuah bejana yang indah, Tuhan pun akan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dan kita tidak akan mampu melakukan itu jikalau masih berupa bejana yang rusak. Jadi bersyukurlah kita Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah bejana tanah yang dipakai oleh Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan mulia. Maka jadilah seperti nyanyian itu tadi, kita siap dibentuk bagaimanapun prosesnya, supaya kemuliaan Tuhan itu nampak dalam hidup kita. Proses pembentukan bejana itu mungkin menyakitkan, tapi menghasilkan bentuk yang indah yang berguna bagi orang lain.
Semoga Tuhan memberkati kita, menjadikan kita sebagai pribadi yang siap dibentuk oleh Tuhan, siap untuk diperbaharui senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami tidak henti-hentinya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan telah mengasihi kehidupan kami, mencintai kami, menjaga dan memelihara kehidupan kami. Dan di setiap perjalanan hidup kami, baik suka dan duka, Tuhan selalu ada. Dan saat ini Tuhan, di dalam segala ketulusan dan kerendahan hati, kami satu dalam iman, percaya dan berdoa, menaikkan syafaat kami Tuhan, bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan pengingat bagi kami, supaya terus mau dibaharui oleh Tuhan, menjadi bejana yang sempurna, yang siap untuk dipakai oleh setiap orang untuk kepujian nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, untuk perhimpunan kami pada saat ini, dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mengikuti ibadah virtual saat ini. Tuhanlah yang berkenan memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Teristimewa Gereja Kalimantan Evangelis yang telah Tuhan berkati sampai hari ini dengan seluruh keberadaannya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam setiap pelayanan yang dilakukan gereja-gereja Tuhan, kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan kiranya memberkati gereja-gereja Tuhan agar terus dipakai semakin hebat dan luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan, melewati tugas pelayanan persekutuan, pelayanan, dan bahkan kesaksian dimanapun kami berada. Bahkan Gereja Kalimantan Evangelis teristimewa Gereja GKI Immanuel Kuala Pembuang, di mana pada tanggal 11 Juni tahun 2021, gereja Tuhan di tempat ini boleh mengingat bahwa gereja ini hadir di tengah-tengah kota ini, dengan ketulusan dan keberadaannya, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Gereja ini telah hadir menjadi tempat untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Gereja yang boleh ada, yang tetap dan terus dipakai oleh Tuhan, menjadi wadah untuk bersama melayani Tuhan. Di mana 21 tahun ini, gereja ini boleh berdiri, gedung gereja ini diberkati dan dipakai oleh Tuhan dan jemaatnya, untuk bersama-sama membina iman, bahkan menguatkan satu dengan yang lain dalam persekutuan. Tuhan, kami percaya bahwa dalam prosesnya sampai hari ini, semua hanya karena berkat pertolongan Tuhan. Dan ketika gereja ini terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, maka terus mampukanlah siapapun yang melayani di dalamnya, baik pendeta, penatua, diakon, vikaris, dan siapapun yang melayani Tuhan, guru sekolah minggu yang melayani dengan ketulusan hati. Tuhan, berkatilah tiap pelayanan yang kami lakukan, agar betul-betul nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan di sepanjang kehidupan kami. Berkatilah Tuhan gereja ini, bahkan juga siapapun yang dari zaman dulu kala sampai hari ini terus berjuang demi kemajuan pelayanan di Gereja GKI Immanuel Kuala Pembuang ini. Tuhanlah yang memberkati dan memelihara, sebab kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada jerih payah yang sia-sia. Bahkan Tuhan pakai terus gereja kami di tempat ini, menjadi kesaksian yang hidup, yang boleh memberkati jemaat-Mu, bahkan pula menjadi tempat bagi kami bersama untuk mengagungkan nama Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dengan setiap tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka yang mereka tekuni
saat ini Tuhan yang memberkati, memelihara, dan mereka mampu melaksanakan tugas mereka, pekerjaan pelayanan mereka dengan sukacita. Demikian pula Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring lemah karena keadaan sakit yang dialami. Tuhan, kuatkanlah iman, percaya, dan harap mereka. Tuhan, pulihkan keadaan mereka. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan. Bagi mereka yang jauh daripada Tuhan, Tuhan ketuk pintu hati mereka. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Dan bagi jemaat Tuhan yang bertambah usia sepanjang minggu ini, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan, Tuhan juga menyertai hidup mereka dan memampukan mereka untuk bersyukur senantiasa atas hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Berkati juga pemerintah kami, bangsa negara kami. Tuhan, pakai mereka juga sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana, menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera, keadilan yang merata, dan bahkan juga masyarakat Indonesia dimanapun berada, merasakan kebaikan Tuhan melewati tangan para pemimpin kami. Demikian juga Tuhan, setiap persoalan pergumulan yang dihadapi bangsa negara ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan terus pakai para pemimpin kami dengan hikmat, menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi masyarakat. Tuhan, berkatilah agar bangsa negara ini mampu melewati setiap persoalan pergumulan yang ada hari-hari ini. Tuhan, kami serahkan pula seluruh kehidupan kami, keberadaan kami kini dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami serahkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah akan pengantar persembahan yang tertulis di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat kali gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 425, kita nyanyikan bait pertama dan sampai dengan bait yang kedua. Berkumandang suara dari seberang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang nanti diakhiri dengan nyanyian Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sejarah singkat berdirinya gedung Gereja GKI Immanuel di Kuala Pembuang. Pada awal tahun 1974 di Kuala Pembuang, sudah ada kelompok umat Kristen yang terdiri dari para pegawai negeri dan staf pengajar SMP yang dikoordinasi oleh Bapak Yesena yang merupakan salah seorang pegawai pada kantor persiapan Kabupaten Seruyan, dan untuk kebaktian pada hari Minggu dilaksanakan di rumah Bapak Yesena. Pada bulan Maret dan Mei 1974, secara berangsur-angsur berdatangan pegawai negeri yang baru antara lain Bapak Jurin Umutar, Bapak Theo Handuran, Bapak Astro Edison Sakan, dan Bapak Jayusman. Sehingga orang yang beragama Kristen di Kuala Pembuang makin bertambah. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1977, datang lagi para pegawai baru, antara lain Bapak Darwin Monepa, Bapak Diman, dan Bapak Ali Menopo. Dan 2 tahun kemudian datang lagi Bapak Sabrin Nanyan dan Bapak Yohanes Rubai. Di rumah Bapak Yohanes Rubai inilah orang-orang Kristen yang berada di Kuala Pembuang ini baru dapat menjalankan ibadah secara tetap. Pada bulan November 1980, Ketua Majelis Resort GKI Seruyan Tengah, yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Pendeta M. Igistius, mengundang pengurus jemaat GKI di Kuala Pembuang untuk mengikuti sinode resort di Rantapulu, ibu kota Kecamatan Seruyan Tengah. Yang berangkat dari Kuala Pembuang adalah Bapak Jurin Umutar, Bapak Darwin Monepa, dan Bapak Astro Edison Sakan. Dalam sinode tersebut, para peserta dari Kuala Pembuang mengusulkan agar di Kuala Pembuang ditetapkan menjadi jemaat definitif, sehingga pada tanggal 1 Januari 1981 dikeluarkan surat keputusan dari Majelis Resort yang menyatakan bahwa Kuala Pembuang ditetapkan menjadi jemaat definitif sampai sekarang ini. Adapun susunan majelis jemaat pada saat itu adalah Ketua Jurin Umutar, Sekretaris Darwin Monepa, Bendahara Theo Handuran.
Pada tahun 1983, Majelis Jemaat GKI Kuala Pembuang mengajukan usulan kepada Camat Seruyan Hilir, yaitu Bapak Imran Maskur BA, untuk mendirikan balai jemaat tempat beribadah, namun tidak mendapatkan izin dengan alasan tidak ada rekomendasi dari kantor Departemen Agama setempat atau KUA Kecamatan. Untuk mendapatkan surat rekomendasi dari KUA Kecamatan, pihak Majelis Jemaat yaitu Bapak Jurin Umutar dan Bapak Edison Sohombing yang selaku anggota polisi menghadap Kepala KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Bapak Ali Badrun. Namun menurut beliau, pihaknya tidak berani untuk memberikan surat rekomendasi tersebut karena belum ada petunjuk dari KUA tingkat 2 atau kabupaten. Akhirnya, pihak Majelis Jemaat bersama Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Bapak Peki Surentu, meminta saran dari Bapak Ikal S. Ayong selaku Pembantu Bupati Kotim wilayah Seruyan, dan menurut beliau, dirikan saja gereja, tidak perlu izin. Dengan dasar itulah, maka pada tahun 1986, panitia mulai membangun gedung gereja dengan ukuran 5,5 meter kali 16 meter di atas tanah berukuran 25 meter kali 10 meter. Peletakan tongkat pertama pembangunan gedung gereja pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 1986, dilakukan oleh Bapak Pendeta M. Igistius selaku Ketua Majelis Resort GKI Seruyan Tengah. Dan gedung gereja tersebut mulai digunakan pada tanggal 31 Mei 1987 dalam ibadah minggu yang dipimpin oleh Penetua Dimas J. Patewa dengan nas renungan dari Ratapan 3 ayat 22, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tenaga pelayan dari mahasiswa STT GKI Banjarmasin yang ditugaskan melayani jemaat GKI Kuala Pembuang, baik mahasiswa praktek maupun bikaris sebanyak 7 orang, yaitu Bikaris Badriansa, Yan Mamuaya, Gerson Effendi, Bikaris Marsanti Posi, Bikaris Lampang Tetunda Estia, Bikaris Tua Kutu Uni, dan Bikaris Jurawesli Simamora STH. Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan jemaat yang makin bertambah dan sejalan dengan lajunya perkembangan ekonomi dan pembangunan, maka pengurus majelis jemaat yang baru yang diketuai oleh Bapak Jabiden Nadeam memandang perlu untuk membentuk panitia pembangunan gereja yang permanen untuk mengganti gedung gereja lama yang sudah mulai rusak dan tidak bisa menampung lagi anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah minggu. Keinginan tersebut dituangkan dalam surat keputusan nomor 207/MJ _GKE_KP _SH_04/98 tertanggal 10 April 1998 dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua PM Napi Tupulu, Sekretaris Palitan Labora SE, Bendara Guntur Siagian, dan dilengkapi oleh seksi usaha dana, perlengkapan, pelaksana pembangunan, dan pengawas pembangunan atau konsultan. Panitia pembangunan gedung gereja inilah yang membangun gedung gereja ini dengan nama Immanuel. Peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 1998 oleh Ketua Majelis Jemaat GKI Kuala Pembuang, Bapak Jabiden Nadeam, yang didahului dengan ibadah perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bikaris J. Simamora STH. Setelah lebih kurang 2 tahun dibangun, gedung gereja kemudian ditabiskan pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2000 oleh Bapak Pendeta Jaya Migang selaku Wakil Ketua Umum Majelis Sinode GKI dari Majelis Sinode GKI Banjarmasin. Tanggal 11 Juni inilah yang menjadi tanggal hari ulang tahun penabisan Gereja GKI Immanuel Kuala Pembuang. Sebagai ungkapan syukur ulang tahun penabisan Gereja GKI Immanuel Kuala Pembuang, maka setiap tahun dirayakan oleh segenap warga jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang
dengan suatu perayaan khusus yang diisi dengan perlombaan, ibadah syukur, dan berbagai bentuk ungkapan syukur lainnya yang bertujuan untuk memperingati, merayakan, dan mengakrabkan kehidupan persekutuan jemaat di GKI Immanuel Kuala Pembuang.